Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kita akan melanjutkan untuk bahas lagi soal USM Polstatistik ya. Sekarang topiknya adalah tentang diferensial atau turunan. Nah, di sini sudah ada beberapa soal turunan. Yang pertama adalah turunan fungsi aljabar. Nanti juga akan ada turunan fungsi trigonometri. Ya, kemudian fungsi eksponen serta fungsi logaritma natural ya. Ada juga yang turunan bentuknya agak unik. Ya. Kita coba dari mulai nomor 26. Kalau bicara mengenai turunan itu berarti tidak lepas dari yang limit ya. Ya. Jadi limit, turunan, integral itu adalah tiga topik yang saling berhubungan satu sama lain ya. Karena kalau turunan itu sejatinya adalah aplikasi dari limit. Kemudian kalau integral dia adalah anti turunan atau kebalikannya turunan. Konsep yang perlu teman-teman pahami untuk materi turunan aljabar adalah ada 7 nih ya. Yang pertama turunan dari suatu konstanta nilainya 0. Kemudian turunan suku yang mempunyai variabel X berarti nanti koefisien kalikan pangkat, kemudian X-nya ditulis ulang, pangkatnya berkurang 1. Ini kayak yakin teman-teman sudah paham sih kalau yang ini ya. Yang ketiga juga kalau penjumlahan ataupun pengurangan, setiap sukunya tinggal diturunkan, tandanya sesuaikan dengan soal aslinya. Nah, kalau dia bentuknya perkalian nih, turunannya nanti adalah U aksen V ditambah U kali V aksen. Bentuk pembagian hampir mirip tapi pengurangan dan ada baginya ya. Kemudian nomor 6 dan 7 ini turunan aturan rantai ya. Oke, kita coba soal nomor 26. Jika fx sama dengan 2x kuadrat min 1, limit k mendekati tak hingga untuk x plus k dikurangi fe dibagi k sama dengan titik-titik. Oke, sepertinya di sini ada kesalahan tulis. Ini harusnya bukan k mendekati tak hingga, tapi k mendekati 0 ya. Jadi suatu turunan atau di sini karena fungsinya fx berarti f aksen x ya. F aksen x itu bisa ditulis dalam notasi limit k mendekati 0 untuk f x plus k dikurangi fx dibagi k. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, teman-teman boleh langsung mengerjakan dengan menggunakan turunan saja tanpa limit ya. Kalau limit nanti terlalu panjang. Berarti ini kita turunkan 2x kuadrat min 1 ya. 2x kuadrat diturunkan berarti 2 kali 2, x-nya jadi pangkatnya berkurang 1 ya. Turunan dari min 1 atau konstanta adalah 0. Nah, ini sebetulnya tidak perlu kita tulis ya. Jadi hasil akhir turunannya adalah 4x ya. Oke, cukup mudah. Yang nomor 44 sekarang, diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2. Gx, x kuadrat plus 1, dan hx sama dengan fx dikurangi 2gx. Berarti kita cari si hx-nya dulu ya. Jika turunan dari hx sama dengan 0, maka nilai x yang memenuhi adalah titik-titik. Oke, kita cari tahu dulu si hx. Hx tadi adalah fx dikurangi 2 kalinya fungsi gx. Fx ini taruh di depan 3x kuadrat min 5x plus 2 dikurangi 2 kali fungsi gx, x kuadrat plus 1. Yang suku belakang dikalikan dulu ya, kalikan distributif min 2 kali x kuadrat min 2x kuadrat min 2 kali 1 min 2. Nah, kita sederhanakan 3x kuadrat min 2x kuadrat 1x kuadrat min 5x plus 2 min 2 nya habis, sudah. Nah, turunan dari hx tadi sama dengan 0. Kita cari turunannya sekarang. H aksen x simbolnya seperti itu. Turunan x kuadrat itu 2x, turunan min 5x min 5. Nah, ini tadi sama dengan 0 ya. Langsung kakak taruh di situ, berarti nilai 2x sama dengan 5 dan x-nya adalah 5 dibagi 2, 5 per 2. Oke, cukup mudah. Kita tambah levelnya sekarang, nomor 41 ini adalah soal USM Stage 2014. F dalam kurung 2 ditambah 1/3 X sama dengan 4 dikurangi 2X tambah X kuadrat. Maka nilai F aksen 1 sama dengan titik-titik.
Nah, ini teman-teman cari fx dulu ya. Diingat lagi untuk topik fungsi, jika kita belum mempunyai fx, cara untuk menjadikan fungsi sekian ini sebagai fx adalah dengan cara menginverskan dalam tanda kurung ini. Nanti setelah diinverskan, ganti x yang di sini dengan inverse yang barusan. Kakak ingatkan lagi cara cepat untuk mencari inverse fungsi linear itu seperti ini ya. Jadi kalau kita punya fx sama dengan ax plus b, maka ini nanti inverse-nya adalah x min b per a. Jadi kalau tandanya tadinya plus menjadi min, tadinya a kali x jadi dibagi a, seperti itu ya. Berarti 2 ditambah 1/3 x ini kan sama aja 1/3 x plus 2 ya, dibalik. Berarti ini nanti inverse-nya adalah x min 2 dibagi 1/3 ya. Karena tadinya ini plus 2 jadi min 2, tadinya 1/3 kali x jadi dibagi 1/3. Nah, ini kalau dibagi 1/3 sama aja kali 3 ya. Jadi 3x min 6, semuanya si pembilang dikalikan 3. Oke, sekarang ini karena sudah kita inverskan dapat 3x min 6, maka sudah auto fx. Jadi fx sama dengan yang ruas kanan, sekarang x-nya ini kita ganti dengan inverse-nya barusan, 3x min 6. Jadi 4 dikurangi 2 kali 3x min 6 ditambah 3x min 6 kuadrat. Ini teman-teman boleh mengalihkan dulu distributif, yang sini dikuadratkan dulu baru nanti disederhanakan lalu dicari turunannya boleh, atau kita cari turunannya dengan aturan rantai, itu lebih ringkas ya. Oke, sekarang kita cari turunannya. F aksen x turunan dari 4 adalah 0. Nah, sekarang turunan dari min 2 dikali 3x min 6, berarti kan ini kalau nanti dikalikan hasilnya min 6x. Min 6x itu turunannya min 6 saja. Kalau yang perkalian belakang 12 turunannya 0, tidak perlu kita tulis. Nah, yang ini tanpa kita menguadratkan terlebih dahulu, cara menurunkannya adalah pangkat ini kita taruh di paling depan sebagai koefisien. Kurungnya kita tulis lagi 3x min 6, pangkatnya berkurang 1, jadi tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1 ya, tapi tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Dikalikan turunan yang dalam tanda kurung, turunan 3x min 6 kan 3 tuh. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita kalikan ya, atau kalau nggak mau kalikan nggak apa-apa, langsung aja ke pertanyaan. F aksen 1 berarti x-nya kita ganti 1, min 6 ditambah 2 kali 3 kali 1, 3 min 6 kalikan 3 ya. Kita hitung sekarang. Ini selesaikan dulu ya. 3 kurangi 6 min 3. Min 3 kali 2 min 6. Min 6 kali 3 min 18. Berarti hasil akhirnya nanti adalah min 24. Oke, bisa dipahami? Ya, berikutnya nomor 43 ini adalah turunan fungsi trigonometri. Fx sama dengan sin kuadrat 2x plus pi per 6, maka nilai f aksen 0 sama dengan titik-titik. Nah, ini berarti menggunakan aturan rantai lagi ya, karena turunan untuk yang fungsi trigonometri itu dasarnya hanya yang fungsi berpangkat 1 seperti ini, sin x, cos x, tangen x, kotangen sekan, dan kosekan ya. Itu, tapi kalau ada yang berpangkat lebih dari 1, gunakan aturan rantai. Tadi bagaimana aturan rantainya? F aksen x, pangkatnya dulu yang ke depan ya, jadi 2-nya ini ke depan. Fungsinya ditulis lagi, sin, pangkatnya berkurang 1 ya, berarti sekarang pangkat 1, tapi tidak ditulis juga boleh. 2x plus pi per 6. Nah, kalau sudah kita tulis lagi dengan pangkat berkurang 1, sekarang cari turunan yang fungsi sin 2x plus pi per 6. Sin, ya, sin itu turunannya adalah cos. Jadi cos, ekornya sama nih, 2x plus pi per 2, sama. Nah, baru dikalikan turunan fungsi yang dalam tanda kurung. Turunan dari 2x plus pi per 6 adalah 2. Nah, 2-nya boleh taruh di paling depan. Jadi 4 kali, ini tulis lagi aja ya. Atau tadi langsung ganti 0 juga boleh nih, untuk menghemat waktu ya kan.
ganti sendiri nih soalnya. Pi per 6. Pi per 6 tuh berapa derajat sih? Ya, pi per 6 adalah 180 bagi 6, 30. Jadi kalau kita substitusikan X-nya 0, berarti ini 0 tambah 30. 30 derajat kali cos 30 derajat juga ya. 4 sin 30 derajat itu setengah, cos 30 derajat setengah, akar 3. Jadi ini 2 dengan 2 yang penyebut itu 4, dicoret dengan 4 yang pembilang, hasil akhirnya hanya akar 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, fungsi trigonometri tangen. Fx sama dengan A dikali tangen X plus Bx. Diketahui juga kalau f aksen atau turunan pertama dari fungsi fx tadi, kalau x-nya kita ganti pi per 3 hasilnya 9, f aksen pi per 4 sama dengan 3. Ini sengaja KK tambahkan ya, karena kalau diketahuinya hanya 1, kita tidak bisa menentukan nilai A dan B. Oke, karena butuh 2 persamaan. Ya, kita kerjakan sekarang turunan dari tangen, apa tadi, ada yang masih ingat? Ya, turunan tangen adalah sekan kuadrat. Jadi ini A kali tangen X, berarti turunannya nanti adalah A kali sekan kuadrat X. Turunan dari BX adalah B. Nah, sekarang kita ganti ya. Diketahui kalau F aksen pi per 3 sama dengan 9. Pi per 3 itu 180 dibagi 3, 60. Kita ganti ke fungsinya A kali sekan berapa tadi? 60 ya, kakak ganti menggunakan derajat saja biar mudah. Sekan 60 derajat tapi dikuadratkan, nanti hasilnya ditambah B sama dengan 9. Oke, sekan 60 itu nilainya berapa ya? Teman-teman di sini harus hafal dulu nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau mau nyari sekan 60 itu sama aja cari cos 60 dulu. Cos 60 nilainya adalah setengah. Nah, si sekan 60 itu kebalikannya berarti ya, karena seper. Kebalikan dari setengah 2. Jadi ini sama aja A kali 2 kuadrat ditambah B sama dengan 9, atau 4A ditambah B sama dengan 9. Ini persamaan pertama kita. Yang persamaan kedua kita dapat dari F aksen pi per 4 atau 45 derajat sama dengan 3. X-nya berarti kita ganti 45 pada turunan ya. Jadi A kali sekan 45 derajat dikuadratkan ditambah B sama dengan 3. Sekan 45 cara mencarinya sama dengan yang sekan 60. Kita cari cos 45 dulu. Cos 45 itu setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Kalau kita balik berarti 2 per akar 2 gitu ya. Jadi A kali 2 per akar 2 tidak perlu dirasionalkan, toh nanti kita kuadratkan kok habis ini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita kuadratkan berarti 4 dibagi 2 ya. Akar 2 dikuadratkan 2. 4 bagi 2, 2. Jadi 2A plus B sama dengan 3. Ini persamaan kedua. Lalu untuk mencari nilai A dan B-nya kita eliminasi substitusi antara persamaan 1 dan persamaan 2. 4A plus B sama dengan 9. 2A plus B sama dengan 3. Langsung kita kurangkan ya. 2A sama dengan 6, nilai A adalah 3. Substitusi sekarang ke persamaan kedua, misalkan 2 kali A plus B sama dengan 3. Ini 6 kan, berarti 3 kurangi 6, min 3. Jadi, nilai yang ditanyakan adalah A plus B, tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah min 3, saling menghilangkan, hasilnya ternyata 0. Oke, kita lanjut sekarang. Nomor berikutnya ini adalah fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen. Untuk fungsi eksponen dan fungsi logaritma natural, nanti turunannya seperti ini teman-teman. Bisa dicatat ya kalau teman-teman belum tahu. Sekarang kita coba kerjakan. Fx sama dengan x pangkat x kuadrat, maka f aksen 2 sama dengan titik-titik. Ini kakak tulis saja, y sama dengan x pangkat x kuadrat. Nah, kita taruh logaritma natural ke kedua ruasnya. Jadi nanti logaritma natural y yang ruas kiri sama dengan
logaritma natural untuk X pangkat X kuadrat. Nah, ini. Nah, yang ini, yang ruas kanan, X kuadratnya ini berpindah ke depan logaritma natural ya, dia berfungsi sebagai koefisien sekarang. Jadi, X kuadrat dikali logaritma natural dari X saja. Nah, baru kita cari turunan kedua ruas. Sekarang, turunan dari len Y. Ini ya, turunan dari len Y adalah 1 per Y. 1 per Y tadi diturunkannya terhadap X tapi ya. Berarti ini jangan lupa dy per dx sama dengan turunan yang ruas kanan. Ini karena dia bentuknya perkalian berarti menggunakan yang U aksen V ditambah U kali V aksen. Ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya. Oke, U aksen berarti turunan dari X kuadrat 2X kali V, berarti kalikan ln X. Plus U plus X kuadrat kali V aksen, turunan dari ln X 1 per X. Ini berarti bisa kita sederhanakan ya, X kuadrat dibagi X itu hasilnya adalah X saja. Berarti nanti biar ketemu dy dx saja atau turunan dari y yang sebelah sini harus kita kalikan dengan yang ruas kanan ya. Ini kan posisinya di bawah berarti dikalikan dengan semuanya ini. Jadi nanti dy per dx sama dengan y kali 2x kali ln x ditambah ini tadi x. Kemudian yang ruas kanan bisa nih kita faktorkan x-nya, jadi dy dibagi dx sama dengan x-nya kayak keluarkan, taruh di depannya y, berarti tinggal 2 ln x plus 1, pemfaktoran ya. Nah sekarang kita ganti lagi y yang ada di sini dengan ini tadi yang di awal tadi ya, di dy per dx sama dengan X dikali X pangkat X kuadrat dikali 2 ln X plus 1. Nah, ini kan berpangkat 1 yang depan ya. Kalau perkalian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya kita jumlah. Jadi, X pangkat 1 plus X kuadrat atau X kuadrat plus 1 dikali 2 ln X plus 1. Nah, kalau sudah selesai, ini tadi adalah turunan dari fx atau f aksen x. Sudah ketemu ya. Sekarang yang ditanyakan di soal apa tuh? Yang ditanyakan di soal adalah f aksen 2. Jadi x-nya kita ganti 2. 2 pangkat 2 kuadrat plus 1 dikali 2 ln 2 plus 1. Ini pangkatnya berarti 4 tambah 1, 5 ya. 2 pangkat 5 itu 32. 32 dikali 2 ln 2 plus 1. Kita coba cari dulu di opsi apakah sudah ada. 32 dikali 2 ln 2 plus 1. Nah, ini dia. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan nomor 55 soal USM STIS 2012. Masih tentang turunan logaritma natural ya. Diingat lagi konsepnya yang 5, 6, sampai 8 ini. Maka turunan pertama dari fx terhadap x adalah titik-titik. Nah, bentuknya agak unik ya. Kita nanti akan menggunakan yang nomor 8 ini ya, konsep yang nomor 8 karena di sini setelah logaritma natural itu si numerusnya dia berupa fungsi yang agak kompleks ya, bukan hanya x seperti yang nomor 7 tapi fungsinya agak kompleks. Jadi nanti turunannya adalah 1 per u, berarti 1 per ini lagi ya, tapi dikalikan turunan dari si ux tadi, yang ini turunan dari akar 3 2 min x per x kuadrat. Oke, langsung saja ya. Kita cari turunannya. Y aksen sama dengan, ini boleh dong ya kakak tulis menjadi U aksen X dibagi UX sama saja ya. 1 per dikali U aksen sama aja. Nah, sekarang U nya tuh yang ini nih. Oke,
cari turunannya bagaimana? Karena dia bentuknya agak kompleks seperti itu, berarti kita cari turunannya menggunakan aturan rantai turunannya. Nanti di dalamnya ada bentuk pecahan nih, berarti pakai U per V. Oke, kita eksekusi ya. UX-nya kan berarti 2 min X per X kuadrat, tapi ini berpangkat 1/3, seperti itu. Turunannya adalah pangkat dulu ke depan, kemudian 2 min X-nya ditulis lagi per X kuadrat, tapi pangkatnya berkurang 1, 1/3 kurangi 3/3, berarti min 2/3 ya, dikali turunan dalam tanda kurung. Nah ini nih, turunan dalam tanda kurungnya, karena dia bentuknya U per V, berarti nanti menggunakan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini kayaknya nggak muat sih ya. Oke, ini U-nya berarti yang 2 min X kan, U-nya yang 2 min X, U aksennya berarti min 1, V-nya yang X kuadrat, V aksennya 2X. Oke, ini tinggal ditulis sebenarnya, tapi karena ini nggak muat, gimana kalau langsung masuk ke sini aja? Langsung ya, U aksennya berarti mulai dari 1/3, kemudian 2 min X per X kuadrat, pangkat min 2/3. Nah langsung kayak keganti U aksennya dengan min 1, ini min 1 dikali V, V-nya X kuadrat berarti min X kuadrat, min U kali V aksen berarti 2 min X kali 2X. Nah kalau ini ditulis ya, 2 min X kali 2X per V kuadrat, V-nya X kuadrat dikuadratkan lagi berarti X pangkat 4. Nah oke, belum selesai, yang semuanya ini tadi baru U aksen ya, UX-nya belum nih, taruh di bawahnya sini, UX-nya yang 2 min X per X kuadrat pangkat 1/3. Nah ini karena sama ini, berarti kita sederhanakan boleh dong ya, pangkat min 2/3 dibagi pangkat 1/3, berarti pangkatnya kan dikurangi, min 2/3 kurangi 1/3, min 3/3 berarti min 1, jadi sama aja, 1/3 kali 2 min X per X kuadrat pangkat min 1. Kalau pangkat min 1 biar jadi pangkat positif, coba kita balik sekalian ya, jadi X kuadrat per 2 min X. Paham kan dari sini teman-teman? Tadinya pangkat min 1, kalau langsung posisinya dibalik. Nah kalau sudah, ini udah selesai ya, udah kelar yang depan, tinggal yang ini nih, kita kalikan min X kuadrat, ini kalinya sama 2 min X, jadi 2 dikali 2 min X, ini kali ini tapi diminkan, nanti jangan lupa 2 kali 2X 4X diminkan, min 4X, 2 kali min X, min 2X kuadrat dikalikan min lagi plus 2X kuadrat per X pangkat 4. Nah ini X kuadrat dengan X pangkat 4 boleh dong disederhanakan, jadinya X kuadrat. Oh ini disederhanakan ya, belum selesai. 1/3 dikali 1/2 min X, ini kalau disederhanakan min X kuadrat tambah 2X kuadrat berarti X kuadrat min 4X, yang bawah per X kuadrat. Masih bisa kita faktorkan ternyata, mohon bersabar, X-nya kita faktorkan, berarti ini X min 4 dibagi X kuadrat. Nah ini kita sederhanakan. Nah sekarang selesai, pembilang X min 4 saja, penyebutnya 3 kali X dikali 2 min X. Nah kelar nih, coba cari di opsi ya, X min 4 dibagi 3X kali 2 min X. Nah ini dia, jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau masih ada yang bingung, tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Ya kita lanjut lagi, turunan fungsi unik kita ya. Sekarang ini fx sama dengan akar 3, akar lagi akar, berarti kita kerjakannya dalam tanda kurung dulu nih. F pangkat n adalah fungsi turunan kedua, berarti nanti 2 kali kita turunkan ya. Yang diminta adalah f pangkat n atau turunan kedua, tapi x-nya ganti 1. Kita ganti dulu yuk si fungsi kita. Kalau akar, berarti kan penulisannya nanti seperti ini ya, misalkan akar A pangkat M, di sini akarnya N, ini kita tulisnya A pangkat M per N, jadi yang kanan dibagi kiri atau yang akar, berarti ini 3X pangkat 360
dibagi, yang ini dulu, ini kalau nggak ada tulisannya kan 2, bagi 2 ya. Kemudian ini akar lagi, berarti bagi lagi ya nanti ya. Berarti posisinya di bawah 2 kali 4 kali lagi 3 kali 5 kali 3. Jadi posisinya tuh di bawah. Nah, kita hitung nih yang bawah berapa nih? 2 kali 4 8 kali 5 dulu deh, 40 kali 9 360. Wih, ternyata sama, X pangkat 360 dibagi 360 berarti X pangkat 1. Maka turunan pertamanya adalah 1. Turunan dari X itu koefisiennya 1, berarti 1 ya turunannya ya. Turunan keduanya, turunan dari konstanta adalah 0. Jadi mau yang diminta F double aksen 1 ya, karena ini nggak ada X-nya tetap 0 ya hasilnya ya. Wah, ternyata mudah teman-teman. Oke, lanjut lagi nomor 34. Jika fx sama dengan akar 2 ditambah akar 2 tambah akar x, maka turunan dari fx adalah titik-titik. Nah, turunan yang ada dalam tanda akar nih sebenarnya untuk akar 2 ya, ini agak istimewa. Kakak punya cara cepatnya nih. Jadi misalkan kita punya fx sama dengan akar gx, ini nanti pasti turunan dari fx adalah g aksen x dibagi 2 akar gx, selalu seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman nggak percaya dibuktikan aja. Jadi ini turunannya langsung kita eksekusi nih, berarti bawah sini aja. Berarti yang lapis pertama dulu untuk akar yang ini, kalau kita turunkan, nanti hasilnya adalah turunan dari yang dalam. Yang dalam tuh berarti ini. Berarti G aksennya tuh yang ini ya. Oke, berarti nanti kakak tulis yang bawah dulu. 2 akar semuanya ditulis ya. 2 plus akar 2 plus akar X. Nah, yang bawah seperti itu, tapi yang pembilang kan berarti turunan dari 2 plus akar 2 plus akar X ya. Turunan dari 2, 0, plus turunan dari akar, kembali lagi seperti ini. Berarti nanti kakak tulis yang penyebut dulu berarti ya. Penyebutnya si turunan dari yang dalam tanda kurung, penyebutnya berarti 2 akar 2 plus akar X. Yang pembilang berarti turunan dari 2 plus akar X. Berarti kembali lagi ke bentuk turunan dari X, berarti 1 per 2. Kemudian yang akar X kita tulis lagi, berarti 1 per 2 akar X. Nah, kalau sudah, kita coba kerjakan ya. Ini per yang utamanya tuh di sini tadi ya, per yang utamanya tuh di situ. Berarti ini nanti bisa ditulis menjadi 1 per, nah karena ini di bawah semuanya ya, duanya ya. Posisinya itu sebagai penyebut semuanya, berarti kalikan saja 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, yang penyebut lanjutannya adalah ini dikali ini dikali semuanya itu. Jadi akar X dikali akar 2 plus akar X kali lagi akar 2 plus akar 2 plus akar X. Nah, gini. Kita cari di opsi ya. 1 per, kalau yang ini udah salah, yang 1 per ini, kemudian depannya 8. Yang depannya 8 hanya ini nih. Coba kita cek. Oh, ini yang ditulis yang belakang dulu, yang tengah baru yang akar X. Boleh deh. Karena perkalian itu bersifat komutatif, dibalik-balik sama aja ya. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini masih secuil tentang turunan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Pada video berikutnya, Kak akan menjelaskan tentang aplikasi atau penerapan dari turunan. Salah satunya adalah untuk mencari nilai maksimum, nilai minimum, kemudian fungsi naik, fungsi turun, persamaan garis singgung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetap stay tune ya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.